Sirih pinang adalah makanan sehari-hari untuk beramah-tamah di daerah Asia Tenggara. Makanan ini mengandung narkotik yang lunak, namun begitu digemari. Kira-kira bagaimana fungsi dan eksistensi sirih pinang di abad ke-15, 16, dan 17 di Asia Tenggara? Saksikan dulu yang berikut ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. 1, 2, 3. Sirih pinang memiliki 3 substansi. Yang pertama adalah buah pinang, yang kedua adalah buah sirih, dan yang ketiga adalah kapur. Jika dimasukkan ke dalam piring bersama-sama, maka tampaknya akan seperti ini. Kapur biasanya dibuat dari kulit kerang. Praktek ini dimulai semenjak abad ke-14 dan terus hingga hari ini masih banyak orang membuat kapur dari kulit kerang. Campuran kimia di antara buah pinang, buah sirih, dan kapur menghasilkan alkaloid yang menenangkan otak dan sistem saraf sentral. Ketiga bahan ini juga menghasilkan liur merah yang diludahkan pengunyahnya hanya keluar. Kebiasaan makan sirih pinang menurut Anthony Reid berasal dari Asia Tenggara. Sirih dan pinang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial maupun ritus-ritus adat orang Asia Tenggara. Menurut orang-orang yang tiba di Asia Tenggara pada waktu itu, orang Asia Tenggara selalu ditemani oleh sirih pinang. Mereka makan dengan tidak hentinya sehingga mereka tidak pernah melepaskan sirih pinang itu dari mulutnya. Menurut Pigafetta, alasan orang-orang selalu mengunyah sirih pinang adalah bahwa yang pertama, sirih selalu menyejukkan hati, dan yang kedua, jika mereka berhenti menggunakannya, mereka akan mati. Menurut pengamatan para saudagar Cina, bahwa di setiap rumah di Asia Tenggara, orang-orang kerjanya hanyalah membulat-bulatkan buah pinang dengan daun sirih. Butir-butir yang disimpan demikian disajikan di dalam kotak dan biasanya mereka kunyah sepanjang hari. Bukan hanya di dalam rumah, tetapi juga ketika mereka berada di jalanan atau berbicara dengan siapa saja di semua tempat dan waktu. Bagi mereka yang bepergian, sebakul bahan-bahan sirih lebih penting daripada makanan, sebab hal itu menolong mereka menanggung rasa lapar dan haus. Para prajurit yang memerlukan sirih pinang guna mengembalikan kekuatan dan keberanian mereka. Di dalam pergaulan sosial, sirih pinang sama pentingnya dengan kopi, teh, dan minuman keras maupun rokok. Kalau berkunjung atau berbincang-bincang di jalanan, para wanita dan pria akan saling menyuguhkan sirih dan mengunyahnya bersama-sama. Seperangkat tempat untuk menumbuk sirih pinang dari kuningan merupakan salah satu dari sedikit peralatan logam yang terdapat di dalam rumah. Raja dan kaum bangsawan selalu mempunyai pengangkut sirih dalam rombongannya. Biasanya yang disukai adalah wanita muda atau yang berlaku di Ternate, wanita kate yang dengan sengaja dicacatkan sewaktu muda untuk mempertebal karisma istana. Mengunyah sirih atau menyajikan buah pinang dan sirih bersama-sama merupakan bagian yang tidak terpisahkan
pada setiap upacara kelahiran, upacara kematian, upacara penyembuhan, dan upacara pertunangan maupun perkawinan. Khusus dalam upacara pertunangan dan perkawinan, karena sirih pinang mengharumkan nafas dan menenangkan perasaan, maka mengunyah sirih dipandang sebagai pendahuluan alamiah dalam bersenggama. Mencampur buah pinang, daun sirih dan kapur sedemikian rupa merupakan salah satu layanan intim yang bisa diberikan seorang wanita kepada pria, dan karenanya pada beberapa kebudayaan menjadi perlambangan perkawinan atau pertunangan dan sebagai ajakan bercinta pada kebudayaan-kebudayaan lain. Terpadunya sirih dan pinang menjadi simbol persetubuhan dengan panasnya buah pinang diimbangi oleh dinginnya buah sirih. Di bagian Indonesia Timur, perlambangan seksual sirih pinang menjadi lebih nyata karena kelopak daun sirih yang ramping dan panjang, bukan daunnya sendiri, menggambarkan kejantanan, sedangkan kebundaran buah pinang melambangkan kewanitaan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita berjumpa lagi di video-video saya yang akan datang. Terima kasih.